Pertama-tama izinkan kami dari Kementerian Dalam Negeri, saya Ibu Nunung, Direktur Jenderal Bina Bangda, di sebelah kanan saya atau sebelah kanan ya? Sebelah kanan saya ada Pak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, di sebelah kiri saya Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur 3 yang sebentar lagi Pak Irjen sedang dalam perjalanan akan bergabung dengan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan untuk hadir di dalam forum ini. Barangkali Bapak Ibu saya mengutip kalimat Bapak Menteri Dalam Negeri, ungkapan tersebut biasanya diungkapkan pada pembukaan rapat dan dianggap sebagai hal yang biasa. Tetapi di masa pandemi COVID-19 saya kira ini sangat relevan karena kita betul-betul diberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga bisa sama-sama menghadiri acara pada siang hari menjelang sore ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua bahwa tujuan rapat ini sebetulnya hanya satu, yaitu mensosialisasikan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang baru saja keluar, yaitu tanggal 4 Januari 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, surat edaran ini sebetulnya memang ditunggu oleh teman-teman khususnya Bapeda, baik provinsi maupun kabupaten kota khususnya yang baru saja melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah. Tetapi karena kami melihat ada isu strategis yang juga sangat ditunggu oleh Bapeda di luar yang melaksanakan pilkada, maka kami undang seluruh Indonesia. Nanti di dalam paparan dan diskusi kami bertiga, baik Bangda, Kouda maupun Inspektorat Jenderal akan menyampaikan kisi-kisi yang barangkali diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kami akan mulai terlebih dahulu barangkali paparan 4-5 lembar dari Dirjen Bina Bangda, kemudian nanti dilanjutkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan terakhir oleh Bapak Inspektur Jenderal yang akan kita rangkum semua nanti. Dan mungkin kalau masih ada waktu kita bisa berdiskusi untuk hal-hal yang barangkali dianggap perlu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya izin untuk mulai barangkali beberapa hal terkait dengan kebijakan yang baru saja keluar dalam bentuk surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 640 16 SD tanggal 4 Januari 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan sampaikan terlebih dahulu barangkali beberapa dasar pemikiran ya, kenapa kemudian ini bisa dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, debatnya cukup panjang walaupun surat edaran ini hanya 2 lembar. Waktu itu ada Pak Dirjen Bina Keuda dan juga Pak Irjen dipimpin oleh Pak Sekjen Kemendagri karena ada 2 undang-undang terkait dengan RPJMD, terutama RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya nanti RKPD juga yang akan berdampak dari akibat daripada pilkada serentak ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Untuk itu kami perlu menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 seperti kami aturkan terkait dengan pilkada serentak tahun 2020 khususnya yang ada di 270 daerah. Ini diperkirakan ya Bapak Ibu ya, diperkirakan pelantikannya kalau tidak ada masalah sekitar bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Nah, periodisasinya itu 2021 sampai 2026. Untuk si kepala daerah ini nanti bagaimana dokrendanya gitu ya.
Nah, kemudian walaupun ada pilkada serentak di tahun 2024. Nah, karena itu maka kami mencoba menggali di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, bahwa pasal 201 ayat 7 disebutkan yang ada di kotak itu Bapak Ibu, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pilkada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kemudian akan kita coba bandingkan begitu ya dengan regulasi lain. Kalau ini asumsinya ya Bapak ya, kalau pilkada tadi dijabat oleh kepala daerahnya sampai 2024, bagaimana dengan penyusunan Dokrenda khususnya RPJMD? Begitu. Apakah RPJMD-nya sampai dengan tahun 2024 atau dia berhak untuk sampai dengan 2026 karena 5 tahun dari sejak 2021. Nah, beberapa hal tersebut kemudian Bapak Ibu kita coba lihat juga ada kalimat penyeragaman periodisasi RPJMD di seluruh daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Artinya nanti kita akan coba kapan dokumen perencanaan nasionalnya itu seperti RPJMN dan RKP dan seterusnya nanti ada di lembar kedua dari surat edaran ini. Saya akan teruskan dulu apa yang ada di dalam coba deh, lanjutnya deh. Persiapan menghadapi pilkada yang kemarin sebetulnya sudah beberapa rentetan kejadian sudah terjadi, yaitu dimulai dengan misalnya RPJMD teknokratik didasarkan pada RPJMD yang sudah ada. Kita pahami bahwa kita mulai untuk persiapan menghadapi pilkada serentak dan penyusunan RPJMD 2021. Waktu itu kita sudah bicara soal teknokratik, mulainya bulan Agustus, jauh hari sebelum pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Ya. Kemudian saya akan start di butir 5, ya kalau ini kan sudah terlampaui, di Oktober Desember itu urusan kampanye lah ya. Kita masuk di butir 5 tanggal 9 Desember 2020, dilaksanakannya pilkada serentak. Gitu. Nah kemudian kita turun ke nomor 6, Desember, setelah tanggal 9 Desember tentunya, sampai dengan Januari 2021, penetapan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih sepanjang tidak ada masalah itu sudah ditetapkan. Ya ada separuh kalau nggak salah ya dari 270 ya yang kemudian tidak ada masalah, clear betul, clear and clean gitu. Nah separuhnya kurang lebih itu memang masih ada sedikit pengajuan untuk ditinjau kembali dan seterusnya lah ya. Nah kemudian di nomor 7 pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota terpilih, itu nanti kita akan coba lihat kalau memang tidak ada masalah kan sekitar bulan Februarian gitu ya. Nah permasalahannya kemudian setelah dilantik, Undang-Undang 23 mengatakan 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka dia harus menyusun RPJMD bersama DPRD yang terhormat. Ya, integrasi visi dan misi dan program presiden terpilih dan kepala daerah terpilih itu adanya di dokumen perencanaan daerah 5 tahunan yaitu RPJMD. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 6 bulan nih. Kalau katakanlah Februari berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus itu RKPD itu tahun 2022 sudah selesai Bapak Ibu sekalian ya. Nah paling lambat 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah itu, nah, Bapak Ibu sudah ada Perda RPJMD. Jadi kepala daerah terpilih yang dilantik sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya tadi, tentu ditambah 6 bulan baru jadilah si RPJMD itu. Gitu. Berarti Dokrenda untuk RKPD tahun 2022 bahasa seberangnya adalah too late gitu ya,
terlambat ini. Nah, karena itu apa ini yang harus kita lakukan? Kira-kira gitu. Lanjutnya, Mas. Nah, catatan kami, Bapak Ibu sekalian, penyusunan visi dan misi pasangan calon wajib berpedoman kepada RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, penjabaran visi, misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berpedoman kepada RPJMN. Nah, ini nanti pasti akan ada pertanyaan setelah tahun 2024 nanti ya. Nah, kemudian sesuai dengan pasal 201 yang tadi sudah kami sampaikan, si kepala daerah terpilih tadi menjabat sampai dengan 2024. Nah, terus RPJMD-nya sampai kapan dong gitu. Makanya keluarlah surat edaran ini. Selanjutnya, pemilu tahun 2024, ini bicara soal setelah 2024 ya, dan pilkada serentak tahun 2024, maka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah nasional dan daerah, RPJMN dan RPJMD periode 2024-2029 dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah, sehingga diharapkan dengan periode waktu pembangunan yang sama akan semakin mudah dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. Ini kan cita-cita kita sebagai catatan pilkada hasil 9 Desember 2020. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita coba untuk timeline-nya gitu ya. Tadi kami aturkan kalau misalnya nih asumsinya katakanlah kepala daerah terpilih dilantik bulan Februari atau Maret, maka akan ditambahkan 6 bulan setelah itu. Katakanlah dilantik bulan Maret, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Bayangkan saja September sudah ketemu dengan Pak Dirjen Bina Keuda, ya, itu sudah lolos nih, KUAPPAS sudah lolos dan seterusnya, ya, sudah menuju kepada rancangan perda tentang APBD. Nah, gimana nih mengenai RPJMD kita, mengacu kemana RKPD kita gitu. Nah, karena itu maka keluarlah surat edaran Menteri Dalam Negeri. Coba Dek, halo Dek. Nah, surat itu kurang lebih bunyinya ini, nanti implikasinya terhadap keuangan daerah dan juga pengawasan dari inspektorat nanti akan dia sampaikan oleh bapak-bapak para pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, surat edaran nomor 40 16 SJ yang keluar tanggal 4 Januari 2021 ini, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan beberapa arahan. Yang pertama, sesuai amanat pasal 263 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Di sini ada satu clue Bapak Ibu sekalian, katakanlah ketika nanti selesai 2024, ini masih ada bunyi 263 nih gitu. Nah, kemudian di butir 2 sesuai pasal 201 yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kepala daerah tadi menjabat sampai dengan tahun 2024. Menuju angka 1 dan angka 2, periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat, ya. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu harus berpedoman pada Undang-Undang 23 nih. Sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah tahun 2021 sampai dengan 2026. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini sudah keluar regulasinya, arahannya Bapak Menteri, maka kita ikuti ya. Jadi bukan periodisasi RPJMD-nya sampai dengan masa jabatan kepala daerah, tetapi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 pasal 263 tadi 5 tahun 2021 sampai 2026. Nanti alasan-alasannya kita akan sampaikan. Lanjut Dek. Penyusunan ini ada yang penting Bapak Ibu ya di poin 4, 5, 6 ini.
Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih tahun 2020 memperhatikan RPJMN 2020-2024 pastinya, RPJPD 2005-2025, RPJMD teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Kemendagri nomor 050 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang cukup tebal itu, ya. Kemudian yang kelima, selanjutnya dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD 2022 yang tadi kami sebutkan tentang waktunya ini, kalau kepala daerah terpilih dilantik bulan Maret, September itu sudah ketinggalan RKPD-nya, maka bagaimana? Nah, maka diterangkan dalam surat edaran ini, dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 serta memperhatikan RKP tahun 2022. Ini saya mohon yang nomor 6. Jadi tidak ada lagi diskusi karena sudah jelas semua yang nomor 6 nih ya. Bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023 karena tidak ada lagi pemilu kada, sebagaimana dimaksud pada pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Bupati Wali Kota melakukan penyusunan RKPD untuk tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut. 1. Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025. Karena sudah habis nih Bapak Ibu ya. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024. Dan untuk bupati, wali kota menyusun RKPD kabupaten kota juga sama mengacu pada RPJPD kabupaten kota 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD provinsi, RKPD provinsi dan RKP tahun 2023 dan 2024. Saya kira itu beberapa arahan Bapak Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam surat edaran nomor 640 tanggal 4 Januari tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan dengan ditambah penjelasan dari Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan menjadi terang benderang apa yang Bapak Ibu harus lakukan di daerah khususnya bagi 270 dan juga di seluruh Indonesia. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan persilahkan Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyampaikan pokok-pokok arahannya, karena ini sangat terkait. Ya, RKPD tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Akhirul kalam jadi APBD. Kami mohonkan perkenan Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyampaikan arahannya. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirjen Bina Bangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dirjen Bina Bangda, Bapak Inspektur, Bapak Ibu Kepala Bapeda Provinsi, Kepala Bapeda Kabupaten Kota atau yang mewakili, tentunya tidak bosan-bosan ya, walaupun di tengah pandemi COVID ini kita wajib mengucapkan syukur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu kepada substansi, bahwa pada prinsipnya kami kalau di keuangan daerah itu menganggap perencana itu sebagai imam kalau sholat. Jadi dia ada di depan, komandannya. Karena sudah sangat jelas di Undang-Undang 17 2003 di pasal 17, di Undang-Undang 25 tahun 2004 di pasal 25 menyebutkan menyusun APBD berpedoman kepada RKPD.
Menyusun APBD pedomannya adalah perencanaan. Sekarang kita bicara perencanaan 5 tahunan. Yang kalau kita pahami bahwa perencanaan 5 tahunan ini merupakan substansi dari capaian visi misi kepala daerah terpilih. Dinamika regulasi khususnya di Undang-Undang Pilkada telah menyatakan bahwa kepala daerah terpilih periode untuk Pilkada 9 Desember 2020 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan dari kacamata regulasi mengenai perencanaan sudah sangat jelas, ini akan berlanjut sampai dengan 2026. Tadi Bu Dirjen sudah banyak menyampaikan apa-apa yang harus disiapkan dari kacamata perencanaan. Nah, kami dari kacamata bagaimana pengelolaan ber-APBD pun akan sedikit menyinggung bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang memang harus menjadi atensi, khususnya nanti apabila kepala daerah terpilih menduduki jabatannya. Ada beberapa hal yang harus kita tegaskan kepada kepala daerah terpilih. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berbicara APBD, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perda, normatifnya dengan perda. Walaupun ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan apabila terjadi deadlock, maka bisa perkada. Namun norma yang dibangun adalah perda. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah bersifat masih rencana. Jadi APBD itu sifatnya masih rencana. Itu yang perlu kita pahami. Dalam pelaksanaan, sekali lagi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ada hal-hal di luar perencanaan, APBD masih membuka ruang. Kita menyebutnya sesuatu yang sifatnya darurat mendesak. Biasanya keluar dari perencanaan. Namun di luar itu, secara umum, kita mengambil garis lurus dari dokumen RKPD. Begitu keluar dari RKPD, mungkin kita pernah menyebutnya sebagai anggaran siluman, kecuali tadi, yang sifatnya darurat mendesak. Namun konten di dalam APBD, hal yang paling mendasar adalah harus punya dasar hukum yang melandasinya. Kami pernah sampaikan kepada teman-teman di pemerintah daerah, khususnya pada saat DPRD pertama kali dilantik, hukum dasar ber-APBD itu cuma 3 sebenarnya. 1, diatur untuk dilaksanakan. Maka silahkan Bapak Ibu anggarkan dan laksanakan. Contoh misalnya, ada pengaturan untuk refocusing dan realokasi. Undang-undang menyatakan, Permendagri juga menegaskan. Maka silahkan Bapak Ibu menganggarkan dan melaksanakan. Hukum dasar pertama, diatur untuk dilaksanakan. Ada hukum dasar kedua, yaitu diatur tapi untuk dilarang. Nah, ini menarik. Ada regulasi yang mengatur, misalnya mohon maaf, di salah satu PP 18/2017, penjelasan pasal 20. Pimpinan dan anggota DPRD dilarang menerima uang kehormatan. Jadi ada kalimat pengaturan untuk melarang. Maka hukum dasar kedua adalah diatur untuk dilarang. Jangan pernah coba-coba kalau diatur untuk dilarang, kita anggarkan di dalam APBD. Maka di dalam dokumen perencanaan pun juga pasti nggak bisa. Nah, ada yang ketiga Bapak Ibu yang sering salah kita tafsirkan, yaitu tidak diatur sama sekali. Karena tidak diatur, banyak pemerintah daerah yang pada akhirnya juga menganggarkan, kan nggak diatur. Nah, ini bedanya ber-APBD sama dipidana. Kalau dipidana tidak diatur itu boleh. Contoh, saya pernah tinggal di daerah Cibubur. Tetangga saya warga negara Inggris ketangkap sama Polres Depok gara-gara mencetak dan mengedarkan dolar palsu. Tapi nggak lama bebas dia, bahkan ngacir ke Inggris, pergi minggat ke Inggris. Saya tanya sama tetangga saya yang polisi, Pak Budi Sartono namanya, sekarang Kombes saya lupa di mana. Pernah Kapolres Jakarta Selatan. Pak Budi,
Kenapa dia bebas? Rupanya Pak Budi memberikan penjelasan. Ardian, Andreas ini mencetak dolar palsu. Regulasi kita yang mengatur uang palsu baru rupiah. Nah, itu pada saat 2012. Pidana. Kalau dipidana, nggak diatur nggak apa-apa. Tapi kalau di APBD, begitu tidak diatur, maknanya sama saja dilarang untuk dianggarkan. Nah, itu pengumuman dasar yang harus teman-teman perencanaan juga tahu. Maka di dalam ber-APBD, kunci dasarnya adalah dasar hukum yang melandasinya. Jadi setiap penerimaan, setiap pengeluaran itu harus ada dasar hukum. Karena ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan maupun melakukan pengeluaran. Nah, hal lain Bapak Ibu yang perlu kami tegaskan, di Undang-Undang 23 tahun 2014, di pasal 280 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi yang kedua, ini penting, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah. Ini titik krusial dan ini yang bisa lakukan cuma teman-teman Bapeda. BPKAD itu nurut harusnya. Diskusi panjang itu pada saat bagaimana kita bisa sinkronkan sasaran yang ada di APBD dengan yang ada dalam tujuan pemerintah di RKP. Nah, kami di keuangan, prinsip sederhana, apa kata aturan? Undang-Undang 23 menyatakan bahwa APBD hanya bisa mendanai yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Nah, begitu masuk APBD, lanjut paparan berikutnya, itu ada yang sifatnya konkuren. Bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten kota. Ini pun juga harus kembali kita pilah-pilah. Saya khawatir ada kepala daerah terpilih, misalnya mohon maaf di tingkat kabupaten. Ternyata dia sangat berambisi bangun jalan provinsi, itu hati-hati. Atau kepala daerah provinsi, gubernur lah, ingin bangun jalan kabupaten, dituangkan dalam APBD, itu hati-hati. Karena sudah sangat jelas, di dalam ketentuan Undang-Undang 23, APBD itu hanya mendanai yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Lalu bagaimana Bapak Ibu, kalau ternyata kepala daerah terpilih nanti ingin membangun atau mendanai kegiatan yang bukan kewenangannya, masih dalam level konkuren. Misalnya kewenangannya pemerintah provinsi untuk kabupaten kota, atau kewenangannya kabupaten kota untuk pemerintah provinsi. Ada istilah bantuan keuangan, itu silakan menjadi solusi. Tapi tadi prioritas utama APBD adalah mendanai yang memang menjadi kewenangannya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kami dengan Dirjen Bangda sepakat perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan, pembangunan, dan penganggaran. Regulasi yang mengatur bagaimana perencanaan penganggaran sudah sangat banyak, sudah tertuang. Terakhir pun kami sudah mengeluarkan Permendagri 77 tahun 2020 sebagai pengganti Permendagri 13 tahun 2006. Di paparan berikutnya kita akan lihat bahwa prinsipnya yang namanya APBD itu mengikuti dokumen perencanaan, baik yang sifatnya 5 tahunan, slicing tahunan, yang kemudian ada jembatan KUAPPAS. KUAPPAS ini alat uji bagi DPRD dengan TAPD, apakah APBD sudah sejalan, apakah APBD sudah sejalan dengan RKPD dan RPJMD. Nah, hal juga lain yang perlu menjadi perhatian kita semua menyangkut waktu Bapak Ibu. Di dalam Permendagri 86 ada limit waktu terkait aktivitas perencanaan. Mohon juga bisa dipenuhi sama-sama karena ini akan sangat berdampak kepada dokumen penganggaran. Kalau kita lihat penganggaran itu sudah mulai aktif ada di pertengahan tahun untuk tahun anggaran berikutnya. Kami juga berharap teman-teman Bapeda Indonesia juga bisa mengukur tadi sinkronisasi antara perencanaan yang tertuang dalam RPJMN maupun yang ada dalam RPJMD. Selanjutnya juga kita berharap Bapak Ibu juga sangat bisa memperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin mendesak
yang berdampak kepada kebijakan di APBD atau terhadap kegiatan-kegiatan yang memang sumber pendananya earmarking. Ada DBHCHT, ada pajak rokok, ada juga DBH reboisasi, ada juga DAK. Nah, ini merupakan hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita pada saat mendesain perencanaan maupun penganggaran ataupun alokasi anggaran yang bersifat mengikat ataupun wajib, termasuk kegiatan yang sifatnya mandatory spending. Misalnya pendidikan 20%, kesehatan 10%, itu selalu berangkat dari perencanaan, dan kami berharap kita semua juga bisa sama-sama untuk fokus terhadap program kegiatan atau anggaran yang bersifat mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kami di keuangan daerah dalam mengevaluasi APBD Bapak Ibu itu selalu melihat bagaimana dokumen perencanaan. Makanya dalam evaluasi APBD kami selalu libatkan teman-teman di Bangda, teman-teman di Inspektorat Jenderal. Bahkan rencana besok akan ada MOU kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, KPK, dan BPKP dalam mengevaluasi APBD. Hal ini bertujuan agar substansi evaluasi bisa lebih menggigit istilahnya. Jadi lebih tepat sasaran karena nanti akan ada bagaimana kita sama-sama bisa mengukur misalnya penganggaran yang bersumber dari dana transfer, Kementerian Keuangan, bagaimana teman-teman Bappenas bisa melihat prioritas nasionalnya yang ada di APBD, bagaimana teman-teman di BPKP, di KPK, dan di Itjen juga melihat nanti aspek pengawasannya. Itu hal yang memang bisa dikatakan menjadi suatu hal yang diwajibkan dalam Undang-Undang 23. Bagaimana APBD itu diuji, apakah sejalan dengan RPJMD, RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kita juga harus melihat bahwa yang namanya APBD sesuai ketentuan dalam asasnya harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab. Ini yang perlu dipahami oleh kepala daerah terpilih. Prinsip undang-undang sudah mengatur regulasinya, tinggal bagaimana kita selaku aktor pemerintahan di daerah mengimplementasikan terhadap regulasi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya rasa itu saja Bu Dirjen, hal yang mungkin sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan Ibu Dirjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam dari kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dirjen Bina Keuda. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa alurnya tadi sehingga bisa dibelanjakan oleh Bapak Ibu. Beliau mengatakan beberapa hal, kunci-kuncinya bahwa RAPBD berdasarkan dokumen rencana seperti RPJMD, kemudian juga RKPD, dan itu akan menjadi bagian dari evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Bina Keuda. Banyak hal terkait dengan apa saja harus diperhatikan tadi pada poin-poin yang sudah dijelaskan secara rinci, saya tidak akan menambahkan lagi. Dan sebelum barangkali nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan kita juga ada diskusi, dan kalau Pak Dirjen juga masih ada atau Pak Inspektur ada waktu kita akan diskusi, tapi kalau tidak mungkin secara teknis nanti akan disambung oleh teman-teman kita para direktur. Untuk selanjutnya kami mohonkan perkenan Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Inspektur 3 dari Inspektorat Jenderal, Dr. Elvin. Kami persilahkan untuk menyampaikan arahan-arahannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Dirjen Bangda dan Bapak Dirjen Keuangan Daerah atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran di daerah. Dalam hal ini kita fokus pada RPJMD. Kami meminta beberapa kegiatan, terutama teman-teman Bapeda untuk bisa berkoordinasi dengan APIP untuk bisa menjaga kualitas RPJMD ini dengan baik
sehingga APIP nanti bisa melakukan review terhadap dokumen RPJMD ini dengan kualitas yang baik, yang kemudian kita sebut dengan limited assurance atau jaminan yang memadai. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mereview dokumen ini? Karena memang ini merupakan amanah dari Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri nomor 9 dan nomor 10 tahun 2018 terkait dengan review dokumen RPJMD, di mana tujuan dari review ini adalah sebagai pedoman ya bagi APIP nanti untuk melakukan review dan menjaga kualitas dokumen perencanaan dan anggaran di daerah. Nanti kami berharap teman-teman Bapeda dengan teman-teman APIP atau Inspektorat Daerah provinsi maupun kabupaten kota dapat memahami beberapa fokus dari review. Lingkup dari review ini ada dua. Pertama, review RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Review RPJMD sebagaimana Permendagri tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengujian keterhubungan dan kesesuaian program dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dalam dokumen RPJMD. Lalu juga untuk bisa kita melihat konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD itu agar akuntabel, agar tidak berantakan, agar bagus, dan publik juga dapat melihat rancangan-rancangan pembangunan kita dalam 5 tahun ke depan itu dengan baik. Juga kita mengintegrasikan hasil musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. Inilah yang nanti akan direview APIP. Juga keselarasan antar dokumen RPJMD dengan RT RW-nya, tata ruangnya, juga keselarasan antar dokumen RPJMD dengan RPJMN. Lalu juga nanti teman-teman APIP akan melihat keterhubungan dan kesesuaian antar dokumen RPJMD dengan RPJPD dan juga pengintegrasian KLHS dalam dokumen RPJMD. KLHS ini kajian lingkungan hidup strategisnya itu penting benar ya zaman pada saat ini agar lingkungan pun terjaga dengan baik dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah keselarasan antar dokumen RPJMD kabupaten kota dengan RPJMD provinsi. Itu penting agar tidak tumpang tindih. Nah, dalam hal review nanti, APIP juga akan melihat bagaimana konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih pendahuluannya, latar belakangnya, gambaran umum kondisi daerahnya bagaimana, kita melihat juga aspek geografisnya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, yang terdiri dari 3 aspek, seperti aspek kesejahteraan masyarakat dengan indeks-indeksnya, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Dan biasa fokus kita juga terhadap dokumen RPJMD ini pada aspek pelayanan umum yang berisi tentang target-target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 32 aspek tersebut. Begitu juga nanti ada gambaran keuangan daerahnya yang berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kerangka pendanaannya juga, dan permasalahan terhadap isu-isu strategis daerah serta misi-misi tujuannya. Nah, itu penting. Nanti juga terkait dengan kerangka pendanaan pembangunan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sampai dengan kegiatan strategis daerah pada daerah masing-masing. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, nanti APIP akan membuat catatan hasil review yang isinya tentang dokumen RPJMD dan Renstra PD yang harus diperbaiki oleh pembuat dokumen perencanaan ini. Lalu isinya juga tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP dan telah ditindaklanjuti. Serta catatan ini juga berisi tentang tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah tapi belum ditindaklanjuti. Mungkin itu beberapa hal ke depan yang harus betul-betul dipersiapkan oleh APIP daerah dan juga Bapeda untuk bisa direview dokumen perencanaan jangka menengahnya. Demikian Ibu Dirjen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ibu sekalian, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, seperti yang beliau sampaikan, memang setiap kami mengevaluasi Ranperda RPJMD,
itu selalu memfasilitasi, maaf saya, itu selalu saya tanyakan apakah reviewnya sudah ada atau belum nih, review RPJMD, karena itu menjadi kelengkapan. Kalau belum saya atau kami tidak melakukan untuk melanjutkan proses konsultasinya. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya itu semua yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Keuda dan juga Pak Inspektur 3 dan juga kami sebagai Dirjen Bina Bangda. Untuk itu saya atas persetujuan Bapak-bapak pejabat tinggi di Kemendagri ini akan membuka 2 penanya saja. Kebetulan sudah masuk dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai wakil. Untuk pertanyaannya Jawa Tengah apakah ada? Halo? Tadi ada kami lihat itu. Jawa Tengah silakan Pak. Jawa Tengah? Bapeda Jawa Tengah? Jawa Tengah? Kalau tidak ada Sulawesi Selatan dulu, Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan, Bapak Ibu tadi sudah mau bertanya kok nggak ada lagi. Sulawesi Selatan. Lombok Tengah. Nanti dulu Pak, provinsi dulu ya. Sulawesi Selatan ada Bapak Litbangda. Di sini ada di nomor berapa ini? Provinsi, Bapak Ibu sekalian. Ini mau tanya kok nggak jadi nih. Oke, kalau tidak ada, dari mana Mas? Hah? Lombok Tengah tadi ya? Lombok Tengah sebagai wakil dari kabupaten. Silakan Lombok Tengah. Udah nggak usah. Halo. Halo. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, terkait dengan penyusunan RPJMD 2021 sampai dengan 2026 seperti surat edaran yang kami terima, kami ingin menanyakan terkait dengan proses bisnis, Bu. Proses bisnis yang diamanatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, ini kan di dalam Permendagri 86 maupun di dalam pedoman penyusunan RPJM ini kita tidak temui begitu. Bisnis ini menyusunnya seperti apa, kemudian bagaimana kita menyusunnya, tetapi di dalam evaluasi sakit ini seringkali ditanyakan Bu terkait dengan proses bisnis ini. Nah, kami ingin menanyakan. Bapak Lombok Tengah ya atau Lombok Barat? Ya, Lombok Tengah Bu. Lombok Tengah. Ya, Lombok Tengah. Mohon izin Pak. Kita Ya. kembali ke topik soal periodisasi konsentrasinya ya. Nanti kalau yang lain-lain bisa konsultasi dengan teman-teman kita di Bangda atau di Kemenpan karena ini kan keterkaitan antar 2 kementerian lembaga. Kalau Bapak masih ada pertanyaan terkait dengan periodisasi khususnya bagi yang 270 plus gitu, plus untuk RPJMD, RKPD, APBD dan juga review update tadi kami persilahkan, tidak untuk yang lain ya. Nanti ya, siap. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih. Tidak boleh RPJM. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya kira semuanya sudah jelas. Hal-hal teknis yang mungkin nanti akan dipertanyakan bisa menghubungi Dirjen Bina Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui segala macam alat yang bisa Bapak Ibu hubungi. Saya Dirjen Bina Bangda, Pak Dirjen Bina Keuda dan Pak Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf kalau ada kesalahan kami bertiga, tetapi intinya bahwa kami ingin mendorong percepatan atau akselerasi penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama RPJMD dan implikasinya terhadap RKPD, APBD dan juga pengawasan. Saya kira itu mungkin ada closing statement Pak Dirjen. Cukup Pak Inspektur? Cukup?
Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jenderal ya.